Oke, halo semua. Hari ini kita bakal bahas sebuah pendekatan yang keren banget untuk ngatasin salah satu masalah paling pelik di sekolah dasar, perundungan. Kita akan bedah bareng sebuah rencana pembelajaran yang nggak cuma ngasih nasihat, tapi bener-bener cerdas mengubah konsep abstrak kayak kepercayaan jadi sesuatu yang bisa dialami dan dirasain langsung sama anak-anak. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Iya kan? Gimana coba caranya kita ngejelasin soal luka batin akibat perundungan ke anak umur 9 tahun? Gimana kita bikin rasa takut, sedih, atau dikucilkan itu jadi sesuatu yang nyata, yang bisa mereka pegang? Ini teka-teki yang dihadapi guru setiap hari. Dan disinilah kerennya metode ini. Rencana pembelajaran ini gak cuma ngasih tahu, tapi ngerancang sebuah cara supaya anak-anak bisa benar-benar merasakan betapa beratnya beban perundungan itu. Caranya gimana? Lewat sebuah analogi yang, wah, kuat banget. Jadi, jantung dari semua ini tuh ada di satu analogi inti yang cerdas banget. Analogi ini mengubah konsep kepercayaan yang tadinya rumit jadi sebuah gambaran yang gampang banget dicerna dan diingat sama anak-anak. Oke, coba kita kupas tuntas analoginya ya. Jadi, kelas yang penuh perundungan itu diibaratkan semua orang termasuk gurunya harus mikul ransel batu. Berat, bikin lambat, bikin capek. Inilah yang disebut pajak perundungan. Bener-bener kayak pajak yang nyedot energi semua orang. Nah, sebaliknya, kelas yang penuh kepercayaan itu kayak semua orang pakai sepatu roket. Segalanya jadi ringan, cepat, seru, dan penuh semangat. Inilah dividen atau keuntungan dari kepercayaan. Terus, gimana caranya guru ngenalin konsep ini ke anak-anak? Caranya itu pinter banget lewat cerita. Pembelajaran dimulai dengan kisah dua desa yang seru yang bikin analogi tadi jadi hidup banget. Pertama-tama, kita diajak ke desa Ransel Batu. Bayangin deh, di desa ini semua orang curigaan, suka ngejek. Akibatnya, ada peraturan kalau semua orang harus bawa ransel batu yang berat kemana-mana. Gambaran ini langsung nunjukin ke anak-anak kalau kepercayaan itu hilang, yang nanggung bebannya itu semua orang, bukan cuma korbannya doang. Dan beda banget sama desa sepatu roket. Di sini orang-orang saling percaya dan baik hati. Karena mereka saling menjaga, nggak perlu ada beban berat. Hadiahnya keren banget. Semua orang dapat sepatu roket ajaib, bikin hidup mereka jadi gampang dan menyenangkan. Cerita ini dengan cerdas nunjukin kalau kepercayaan itu bukan cuma perasaan, tapi benar-benar ngasih dividen nyata buat semua. Nah, pas ceritanya selesai, guru langsung lempar satu pertanyaan kunci nih ke seluruh kelas. Pertanyaan simple ini tuh kayak jembatan ajaib yang membawa anak-anak dari dunia cerita langsung kembali ke realitas kelas mereka sendiri. Oke, cerita tadi itu baru pemanasan. Sekarang kita masuk ke bagian di mana imajinasi diubah jadi kenyataan. Yuk, kita lihat gimana guru pakai aktivitas simple buat bikin anak-anak benar-benar merasakan beban dari ransel batu itu. Aktivitasnya ini kelihatannya simple banget, tapi efeknya wah luar biasa. Satu anak diminta bawa tas super berat yang isinya buku-buku, sementara temennya jalan santai tanpa beban. Pas mereka jalan keliling kelas, jawabannya udah jelas banget tanpa perlu diomongin. Ini bukan lagi sekedar teori, tapi jadi memori fisik yang nancep banget di benak mereka. Nah, setelah simulasi itu, guru langsung kunci konsepnya pakai kalimat ini. Tas berat itu adalah pajak dari perundungan. Pajak ini bukan cuma bikin satu orang lambat, tapi menghabiskan energi seluruh kelas kita. Kalimat ini langsung nyambungin apa yang mereka rasain secara fisik dengan kepentingan kelas sebagai satu tim. Udah ngerasain kan beratnya pajak? Oke, sekarang kita naik level. Di sini, anak-anak diajak buat jadi detektif, buat ngidentifikasi mana sih pajak dan mana dividen dalam kehidupan mereka sehari-hari di kelas. Caranya lewat aktivitas kelompok yang seru banget. Namanya juga keren, misi detektif kepercayaan. Jadi, anak-anak nggak cuma duduk manis dengerin, tapi mereka jadi pengamat aktif, nyari petunjuk-petunjuk perilaku yang bisa ngebangun atau malah ngerusak kepercayaan di kelas mereka. Nah, kuncinya di sini itu visualisasi. Anak-anak diajak nulis atau gambar perilaku-perilaku yang mereka lihat. Misalnya nih, ngejek nama orang tua teman. Jelas itu pajak, langsung masuk ke gambar tong sampah. Tapi kalau minjemin pensil, nah itu dividen, ditempel di pohon kebaikan biar makin subur. Proses ini bikin hal-hal yang tadinya abstrak jadi kelihatan jelas, visual, dan jadi proyek bareng satu kelas. Tapi ini belum selesai. Bagian terbaiknya adalah metode ini nggak cuma buat sehari. Tujuannya itu buat ngebangun budaya kelas yang positif setiap hari. Dan alatnya adalah sebuah ritual harian yang sederhana tapi powerful.
Dan inilah dia senjatanya, celengan kepercayaan. Aturannya gampang banget, ada perbuatan baik atau dividen, masukin satu kelereng. Ada yang jahil atau ngebully, yang merupakan pajak, keluarin satu kelereng. Kalau toplesnya penuh, hadiah buat sekelas. Mekanisme simpel ini ngajarin pelajaran penting setiap hari. Perbuatan kita semua saling berpengaruh satu sama lain. Jadi celengan kepercayaan ini pada dasarnya ngubah pola pikir. Dari yang tadinya, jangan nakal ya, menjadi, ayo kita bareng-bareng jadi baik. Kesuksesan kelas jadi kemenangan bersama, dan setiap tindakan buruk jadi kerugian yang dirasain bersama juga. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Gimana kalau kepercayaan itu bukan lagi cuma perasaan abstrak yang susah dipegang, tapi sesuatu yang nyata yang bisa kita bangun bareng-bareng setiap hari, satu kelereng demi satu kelereng. Metode ini ngasih kita jawaban yang penuh harapan. Terima kasih sudah menyimak.